Kemudian pasal 8, perempuan yang berzina. Perempuan berzina. Dari bahasa Inggris mungkin, bahasa Inggrisnya mungkin di sini biasanya tidak ada tanda kurung ya. Tapi biasanya kisah ini ya, itu tanda kurung. Artinya beberapa transkrip kuno, Alkitab kuno tidak ada kisah ini. Maka biasanya itu tanda kurung seperti ini ya. Tapi bahasa Inggrisnya tidak ada. Ini dimasukkan oleh penulis lain, bukan dari Yohanes. Itu ya rata-rata seperti ini. Itu ya. Jadi sesudah selesai perayaan hari raya Pondok Tahun, sepanjang malam, pagi-pagi pulang, kemudian istirahat sebentar, kemudian Yesus masuk ke Yerusalem lagi, kemudian ketemu sama orang Farisi, mereka mau mencoba Yesus. Ini perempuan berzina, gimana hukumnya? Jadi itu sangat dilema. Mengapa dilemanya? Mengapa itu pencobaan untuk Yesus Kristus? Karena misalnya ikut hukum Taurat dilempari batu, harus dibunuh sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi hukum Roma tidak boleh dibunuh karena sekarang mereka dijajah oleh kerajaan Roma. Maka sulit dijawab. Jawab apa? Itu agak sulit. Maka ini mencobai Yesus. Kemudian Yesus Kristus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ini 2 kali. Ayat 6, 8 ya. 2 kali Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah ini. Menulis apa ya? Lapar, haus, capek, pencoba. Kata-kata apa berasa ya? Mengapa menulis di sini? Karena Keluaran 31 ayat 18. Hukum Taurat ditulis oleh jari Allah. Dengan tangannya menulis hukum Taurat. Hukum Taurat intinya apa ya? Kasih. Kasih kepada Allah, kepada sesama. Dia menulis ini hukum Taurat 2 kali. Karena ya 2 bagian. Batu-batu roh ya. Itu salah satu tafsiran. Jangan aku kurang tahu. Menulis. Kemudian barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Justru Yesus bertanya, kalau kamu tidak berdosa, betul-betul mengikuti semua hukum Taurat, ya coba lempar batu. Maka di sini ya, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Mengapa mulai meninggalkan tempat itu? Mulai dari yang tertua. Di sini artinya, ya biasanya orang yang lebih tua memiliki banyak dosa ya. Yang kedua ini di sini kiasan. Yang tertua itu artinya jabatan yang dihormati, orang Farisi, orang Saduki yang mau mencobai mereka. Mereka nggak bisa menjawab, mereka malu, mereka pergi. Jadi hukum Taurat diberi untuk memelihara manusia, bukan hanya dihukum. Tapi Yesus tegaskan kepada perempuan itu ya, jangan berbuat dosa lagi. Itu kasih Yesus Kristus. Kemudian pasal 8 itu akulah yang kedua ya. Tadi akulah putih itu yang pertama di sini akulah terang dunia. Jadi sepanjang malam pesta, kemudian hari yang ke-8 ke-7 malam pasang obor di menara Bait Suci. Maka Yesus ya berkata, akulah terang dunia, bukan obor-obor itu. Obor-obor yang itu juga mungkin artinya tiang api pada zaman Musa ya. Tapi itu bayangannya. Bukan itu yang membuat kehidupan untuk bangsa Israel. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi bukan yang lain, akulah terang dunia. Jadi fungsi terang di sini beri hidup, sadarkan kegelapan, kemudian nyatakan kebenaran. Maka di dalam perjanjian lama, mengapa Yesus berkata akulah terang dunia? Karena di dalam perjanjian lama banyak ayat tentang Yahweh digambarkan sebagai terang. Yesaya, Mazmur ya. Yesaya maksudnya. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di sini engkau huruf kecil ya. Memang ini mungkin bangsa Israel.
Tetapi engkau di sini tafsiran Yesus Kristus itu aku. Mesias menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, itu gambarnya begini ya, mereka itu merayakan, kemudian memuji Tuhan karena mengampuni dosa mereka, kemudian pulang ke rumah, masuk ke bait suci lagi, kemudian ketemu dengan orang berzina. Tadi di gereja dia memuji Tuhan karena dosa diampuni, pulang rumah ketemu sama orang berdosa, menghakimi dia. Nah, itu sangat ironis ya. Itu